Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wabarakatuh. Saya Abdurrahman Majid dan Saya Ahmad Beb. Sebelumnya video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah usul fikih yang akan di sini kita akan membahas tentang kias, babun kias, yang mana di sini akan membahas pengertian rukun-rukun kias dan contoh-contoh dan macam-macamnya kias. Ini kan membahas kias. Kias itu kan mengembalikan cabang kepada asal dalam suatu ilat, yang mana ilat itu mengumpulkan cabang dan asal dalam satu hukum. Oh, jadi kias itu mengembalikan cabang kepada asal dengan adanya suatu ilat, yang mana ilat tersebut mengumpulkan cabang dan asal dalam satu hukum. Oh, berarti bisa dikatakan kias itu menyamakan perkara yang belum ada hukumnya, ya kan, dalam nas disamakan dengan perkara yang sudah ada hukumnya dalam nas karena adanya suatu ilat, karena adanya persamaan kedua perkara tersebut, begitu kan? Ya, itu yang pengertian dari kias, ya kan? Dari istilah tadi, dari pengertian dari kias sendiri itu tadi, itu sudah memenuhi dari rukun-rukunnya kias, sudah mencakup semua rukun-rukunnya kias, yang dimana rukun kias itu ada 4. Yang pertama itu rukunnya kias, yang pertama itu cabang atau makis, jadi suatu perkara yang belum ada hukumnya. Dan yang rukun yang kedua itu adalah asal, makis aleh, yaitu suatu perkara yang sudah ada hukumnya dalam nas. Dan rukun yang ketiga itu adalah ilat atau bisa dikatakan persamaan antara keduanya tadi, asal dan cabangnya. Dan rukun yang keempat adalah hukum dari asalnya itu sendiri, apakah hukum asalnya itu mubah atau halal haram, jadi nanti cabangnya itu ikut pada hukumnya asal. Ini penjelasan tadi bisa diberikan contohnya, contoh kias itu. Pengkiasan atau penyamaan antara beras dan gandum dalam hukum barang riba, yang mana ada kesamaan ilat, yaitu sama-sama makanan pokok. Jadi beras itu disamakan dengan gandum sebagai barang riba karena adanya kesamaan ilat, yang mana beras dan gandum itu sama-sama makanan pokok, begitu. Dan dari contoh ini itu beras itu menjadi al-far'u, menjadi cabangnya, dan gandum itu menjadi asalnya, dan ilatnya yaitu makanan pokok, begitu. Kesamaannya antara beras dan gandum itu adalah makanan pokok, ilatnya begitu. Dan secara umum kias itu dibagi menjadi 3. Kias ilat, kias syabah, dan kias ilat. Nah, kias ilat itu menetapkan suatu hukum tertentu, yang mana sekiranya akal itu tidak menganggap baik ketika asal dan cabang ini tidak sesuai dengan ilatnya. Contohnya seperti apa itu? Contohnya pengkiasan mengatakan kepada orang tua,
Oh, mengatakan kepada orang tua itu. Dan cabangnya yaitu memukul kedua orang tua. Dan ilatnya yaitu menyakiti kedua orang tua. Persamaannya tadi kan. Persamaan antara mengatakan kepada orang tua dan asalnya yaitu memukul orang tua gitu. Dan ilatnya atau kesamaan yaitu sama-sama menyakiti orang tua, begitu kan? Ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Itu yang dinamakan kias ilat. Kias yang selanjutnya, yang kedua yaitu kias dilalah. Kias dilalah itu adalah kias yang mana ilatnya itu belum bisa menentukan hukum, tetapi hanya sekedar memberi petunjuk hukum, begitu. Jadi ilatnya itu mengikuti hukum asal. Ya gimana ya? Sesuai dengan hukum asalnya, begitu. Ilatnya kan sebagai petunjuk, jadi ilatnya bukan hanya satu. Begitu. Ilatnya berarti ilatnya itu mengikuti hukum asalnya apa? Kalau hukum asalnya haram, yang tadi mengatakan itu kan ilatnya sama-sama menyakiti orang tua, jadi far'unnya, cabangnya itu ikut haram. Kalau kias dilalah ini kan ilatnya bukan hanya ilatnya itu sebagai petunjuk, dan juga ilatnya itu juga bukan hanya satu, tetapi bisa juga ilatnya itu disamakan dengan hal lain gitu. Hukumnya nanti far'unnya, cabangnya itu mengikuti hukum asal dari hukumnya asal tadi gitu. Contohnya dari kias dilalah itu seperti hartanya anak kecil itu diwajibkan zakat, dikiaskan, disamakan dengan hartanya orang dewasa atau orang yang sudah balik, dikarenakan ilatnya yaitu uang atau hartanya itu bisa berkembang, tetapi ilatnya tidak hanya itu, bisa juga karena harta orang tersebut haknya orang fakir atau untuk memenuhi kebutuhan orang fakir. Tapi kalau ini kan menurut Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mengatakan harta anak kecil itu wajib zakat karena harta tersebut bisa berkembang. Begitu. Kalau Imam Abu Hanifah itu mengatakan tidak wajib zakat karena dikiaskan jika anak kecil itu sudah hartanya sudah memenuhi 1 nisab, apakah dia diwajibkan haji? Kan tidak. Jadi dikiaskan dengan itu, maka Imam Hanafi itu mengatakan tidak wajib zakat harta anak kecil tadi, karena dikiaskan dengan apakah harta tersebut kalau sudah sampai 1 nisab apakah dia wajib haji? Kan tidak. Jadi dikiaskan dengan itu. Dari kias ilat dan kias dilalah tadi kan hampir sama kan. Yang membedakan adalah kalau kias ilat itu secara langsung ilatnya itu jelas, sudah bisa menetapkan hukum, begitu. Kalau sedangkan kias dilalah itu yang menetapkan ilatnya itu tidak secara langsung, hanya sebagai petunjuk. Selanjutnya kias sabah. Kias sabah itu kias yang mana cabang ini para ulama ingin mengembalikan kepada asalnya. Yang asalnya ini kemungkinan ada 2. Jadi satu cabang ini kemungkinan ada 2 asal, begitu. Sesuai dengan hukum A atau hukum B. Maka cabang ini dimasukkan pada asal yang lebih banyak keserupaan. Oh, jadi dikiaskan dengan asal yang mana cabang ini banyak keserupaannya dengan asalnya, begitu. Iya. Contohnya pembunuh budak. Apakah wajib dikisos? Budak tidak. Tidak wajib dikisos. Karena budak di sini dinamakan disamakan antara manusia atau barang. Berarti kesamaan
cabang itu dengan asal bisa disamakan dengan barang atau manusia begitu. Iya wis tak terminal. Nah, di sini pembunuh Aku anu. contohnya pembunuh Buddha. pembunuh Buddha tidak wajib dikisos, hanya saja mengganti rugi. Berarti Buddha ini disamakan dengan barang begitu. Iya, karena budak di sini sudah hampir hilang Sisi kemanusiaannya. Oh, berarti Buddha ini kan disamakan dengan barang dan manusia. Dan di sini Buddha itu dimasukkan kepada barang karena kesamaannya lebih banyak begitu. Karena sisi kemanusiaan Buddha itu sudah hampir hilang. Oh, begitu. Jadi pembunuh Buddha ini tidak wajib dikisos karena Buddha ini disamakan dengan barang karena lebih banyak kemiripan begitu. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan kisos. Kias. Iya, kurang lebih seperti itu penjelasan kias. Apabila ada kekurangan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.